Firman Tuhan hari ke-72, Selamat pagi. 13 Maret tahun 2025 dalam Almanak HKBP. Bacaan pagi 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 13, bacaan malam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Pagi dan malam. Dan tadi kita sudah sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita lihat dalam bacaan pagi dan bacaan malam. Bacaan pagi diambil dari 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, di sini perikop ini mengatakan bahwa Daud menyelamatkan kota Kehila. Apa makna perikop yang disampaikan dalam pasal 23 ayat 1 sampai 13 ini? Dapat kita simpulkan sebagai makna daripada perikop ini adalah kita melihat bagaimana Daud merespon petunjuk Tuhan untuk menjalankan ketika kota Kehila mendapat serangan dari Filistin. Dari di sini adalah untuk menjalankan perintah untuk menyerang kota Kehila karena direbut oleh Filistin. Tanpa ragu Daud mengumpulkan orang-orangnya dan berangkat untuk melaksanakan kehendak Allah, kehendak Tuhan, meskipun ada risiko yang dihadapinya. Jadi Daud begitu ada perintah dari Allah, dia langsung berangkat dan pergi menyerang kota Kehila yang dijajah oleh Filistin. Kemudian apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya mendengar dan taat pada Tuhan. Meskipun situasi tampak berbahaya, sehingga dalam mengambil keputusan sesuai dengan ajaran Alkitab. Jadi di sini adalah pentingnya mendengar dan taat pada suara Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Sekarang pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari perikop ini? Pertama, mari kita lihat. Daud sangat dekat dengan Tuhan, seperti saudara kandung. Waktu Kehila diserang Filistin, apa yang merupakan pembicaraan antara Allah dengan Daud? Dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 2 dikatakan, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku menyerang orang Filistin? Ini pertanyaan Daud. Dan dijawab oleh Tuhan, iya, katanya, seranglah mereka dan selamatkanlah penduduk Kehila. Itu disampaikan oleh Tuhan, seranglah mereka dan selamatkan penduduk kota Kehila. Kemudian pembelajaran yang kedua dikatakan bahwa Daud tidak bergantung pada kemampuannya sendiri, tetapi mencari petunjuk dari Tuhan sebelum mengambil tindakan. Artinya dia selalu komunikasi dengan Tuhan, bagaimana caranya. Dan apabila sudah ada persetujuan dari Tuhan, maka Daud bertindak. Itulah pembelajaran kedua. Pembelajaran yang ketiga,
dalam situasi sulit kita juga bisa belajar dari kemungkinan setelah kita sama seperti Daud yang tidak berjuang sendirian tetapi bersama dengan pengikutnya. Jadi dalam situasi sulit kita juga bisa belajar dari kemauan dan Daud dan komunikasi setelah kita sama-sama seperti Daud. Jadi komunikasi setelah kita sama seperti Daud yang tidak berjuang sendirian tetapi bersama pengikutnya. Jadi ada dalam situasi sulit dia tetap berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Nah, kemudian pembelajaran yang keempat dikatakan 1 Samuel pasal 23 ayat 10 sampai 12. Nah, jadi Saul ini adalah mengetahui bahwa Daud berada di Kehila. Nah, sehingga Saul merencanakan untuk menyerang Daud. Nah, kemudian di sini Daud berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Apa yang dilakukan? Karena dia sudah tahu dari para pengawal-pengawalnya bahwa dia akan diserang oleh Saul dan sudah mengumpulkan tentaranya untuk berangkat ke kota Kehila karena dia tahu di situ ada Daud. Nah, kemudian bicaralah Saul meminta mengunjung Daud dan dikatakan kepada Abiatar Jadi di sana ada Abiatar anak Ahimelek dan bicaralah dan dikatakan bawalah efod itu kemari. Jadi ada efod, baju efod itu adalah baju jubah yang dibawa oleh Abiatar. Nah, bawalah efod itu kemari. Lalu berdoalah Daud, Tuhan Allah Israel, dia mengatakan, aku mendengar bahwa Saul berniat untuk datang ke Kehila dan menghancurkan kota itu karena aku hambamu. Inilah yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Jadi Saul berniat untuk menyerang kota Kehila karena Saul tahu bahwa itu sudah dikalahkan oleh Daud. Nah, inilah yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian apa yang mau kita lihat? Bertanya Daud kepada Tuhan, benarkah kabar yang kudengar itu, Tuhan? Jadi sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Ditanya, benarkah berita yang kudengar itu, Tuhan? Kata Daud. Tuhan menjawab, iya, benar. Saul akan datang. Lalu tanya Daud lagi, apakah warga kota Kehila akan menyerahkan aku dan anak buahku kepada Saul? Jadi ditanya oleh Daud. Dia sudah berada di kota Kehila. Tapi apakah nantinya kota Kehila menyerahkan aku dan anakku kepada Saul? Nah, ini pertanyaan Daud kepada Tuhan. Lantas Tuhan menjawab, iya. Wah, jadi kalau memang diserahkan karena Saul sudah merencanakan membunuh Daud, ya pasti akan terbunuh. Itu sudah jelas Nah, akhirnya dikatakan oleh Allah, iya, Daud tinggalkan kota Kehila
dan Saul batal mengunjungi kota Kehila. Jadi diperintahkan tinggalkan kota Kehila, dan Daud kabur dari kota Kehila. Dan begitu didengar oleh Saul bahwa Daud sudah kabur, maka Saul pun tidak lagi jadi menyerang kota Kehila. Komunikasi Daud dengan Allah sangat baik, ya. Ketika Saul batal menyerang Kehila, ya. Nah, kemudian disinilah kita lihat situasi dalam pasal 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 13 ini adalah pergumulan Daud tentang merebut kota Kehila, dan akhirnya, ya, Raja Saul hendak menyerang Daud, tapi Daud meninggalkan kota itu sehingga tidak jadi Saul menyerang kota Kehila ditempati oleh Daud. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16. Nah, ini kalau kita lihat perikopnya adalah, ya, pertanyaan-pertanyaan tentang perkawinan. Jadi di sini antara perkawinan suami istri, apakah layak kalau mereka bercerai, atau mereka harus rukun, atau bagaimana? Nah, di sini kita lihat apa makna daripada perikop ini. Mari kita lihat, ya. Paulus, ya, membahas berbagai aspek mengenai pernikahan. Jadi yang dibahas itu adalah kesucian dan hubungan antara suami istri. Dalam konteks ini penting untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam pernikahan, serta bagaimana cara mengatasi tantangan yang mungkin muncul, ya, khususnya dalam menjaga, ya, keutuhan rumah tangga. Inilah yang dibahas oleh Paulus dalam perikop ini, menjaga kesucian dan keutuhan rumah tangga. Kemudian apa pesan moralnya? Pesan moral daripada perikop ini adalah Paulus mengingatkan agar pasangan tidak bercerai jika mungkin, agar pasangan, ya, demi menjaga keutuhan dan kesatuan keluarga. Jadi sekaligus, ya, menyatakan bahwa jika bercerai, nah ini ada, kalau memang tidak mungkin untuk akrab lagi, bersatu, jika bercerai, ada pandangan yang diberikan oleh Paulus. Jika bercerai, mereka harus tetap tidak menikah. Wah, ini suatu pesan yang sangat-sangat dalam ini. Jadi kalau mereka bercerai, disarankan tuh tidak menikah lagi. Bercerai, udah bercerai, tapi tidak lagi menikah. Ini yang disarankan oleh Paulus, ya. Nah, Paulus menyatakan, aku mengatakan bahwa berdamai atau berdamai dengan mereka kembali, sehingga bisa disatukan, ya, dengan pasangan mereka. Jadi berdamai kembali. Dan tadi dikatakan tidak boleh kawin. Nah, kemudian dikatakan berdamai dan bisa kembali. Itulah yang disarankan oleh Paulus. Artinya
pesan moral daripada Paulus. Sekarang apa pembelajaran dalam perikop ini? Ya. Nah, kita melihat pernikahan adalah sebuah panggilan dari Tuhan. Jadi pernikahan itu memang atas perintah Tuhan. Artinya dan jadi punjung jolmai hubai pesada pangurupina. Artinya tidak boleh manusia itu sendirian, tapi harus ada pembantunya. Itulah merupakan pengarahan daripada Tuhan. Artinya manusia itu memang harus bernikah dan pernikahan dan juga punya keturunan. Itu maksudnya, supaya mereka bisa punya keturunan. Nah, kemudian dalam pembelajaran kedua, meskipun ada perbedaan dalam hubungan tersebut, seperti yang dihadapi oleh orang-orang percaya, ya, tetap ada prinsip dasar bahwa suami dan istri saling memiliki tanggung jawab dan ya bertanggung jawab satu sama lain. Jadi ada tanggung jawab moral dari suami istri. Karena ya perbedaan situasi dan tantangan seperti yang dihadapi oleh orang-orang percaya ya di komunitas, tetap ada prinsip dasar bahwa suami dan istri saling memiliki dan bertanggung jawab satu sama lain. Jadi ada pertanggungjawaban dan hubungan intim dan saling menghormati. Itu yang harus dijaga oleh suami istri dalam menjalankan perkawinan. Kemudian pembelajaran ketiga, Paulus menjelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan ya keinginan satu sama lain. Jadi memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Dan hal ini ya mendasari pentingnya kemurnian dan komunikasi dan saling pengertian dalam hubungan. Jadi harus ada kemurnian hubungan itu untuk menjalin kesatuan. Murni, tulus. Bukan karena orang lain, tetapi memang atas inisiatif diri sendiri. Nah, itulah yang dikatakan Paulus bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga kemurnian perkawinan tersebut. Jangan sampai bercelah. Jangan sampai terusik. Nah, yang keempat adalah dalam situasi yang sulit seperti yang mungkin dialami oleh banyak individu, ya. Pada saat ini, pengajaran ini untuk memperkuat ikatan pernikahan dengan kasih dan saling menghormati demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi, keharmonisan rumah tangga itu harus dijaga. Nah, itulah bacaan firman pada pagi hari dan malam hari. Dan pagi hari tadi kita lihat adalah Daud berpengalaman dengan Tuhan untuk menyerang Kehila karena dikuasai oleh Filistin. Tetapi begitu Saul mendengar Daud ada di sana, dia mau menyerang Kehila. Dan Daud minta petunjuk daripada Tuhan. Apakah benar ada Saul mau datang ke Kehila? Tuhan mengatakan iya. Nah, maka tinggalkanlah
kota itu supaya kamu selamat. Dan Daud meninggalkan kota itu dan Keila tidak jadi diserang oleh Saul. Nah, kemudian pada bacaan malam, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang perkawinan. Bagaimana sebenarnya perkawinan yang direstui oleh Tuhan Allah. Karena itu adalah panggilan dan merupakan perintah dari Allah. Maka harus dijaga kemurniannya. Dan walaupun katanya harus bercerai, tapi tidak harus menjadi kawin, serta-merta menjadi kawin. Tidak. Kalau dia sudah bercerai, bisa rujuk kembali untuk berdamai. Itulah bacaan pagi dan malam pada hari ini, hari yang ke-72. Semoga firman Tuhan semakin berkenan pada diri kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati.